Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan datang pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang boleh kami alami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau, karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan. Pada kesempatan ini, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk Engkau. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan masuk ruang Maha Kudus. Biar Tuhan akan menyucikan kita, menyempurnakan kita. Haleluya.
kami mau bersorak bagi Engkau. Dan kami mau Tuhan mendengarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan mendengarkan panggilan Tuhan. Dengarkan suara nafiri. Siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menghiasi kita, kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Kehidupanku dengan
Engkau sangat baik, ramah baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, ramah baik bagiku. Sembah Tuhan, Engkau Tuhanku yang baik. Anugerah-Mu melimpah, kasih setia-Mu, Engkau baik. Terima kasih. Syukur Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur, aku bersyukur. Bapa kami yang di surga, kami semua saat ini bersyukur pada Tuhan, mensyukuri keadaan kami yang baik pada saat ini. Kami selalu disertai, dijagai, dilindungi, sehingga kami boleh ada seperti mana saat ini kami ada. Dan kami juga mengakui, merasakan pemeliharaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Juga pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat untuk dinyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Dan sekarang Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk Engkau bentuk. Didiklah kami, ajarilah kami, dan buatlah kami menjadi murid-murid-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan hidup-Mu Tuhan, supaya kami juga dapat mengikutinya dan memberitakannya kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, urapilah kami semua, dan kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Semoga damai sejahtera Tuhan kita turun kepada kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Langsung saja saudaraku, kita akan membaca ayat pokok kita. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, kita baca bersama, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bapak Ibu Saudaraku, 2 minggu kita telah berturut-turut membicarakan penampakan Tuhan atau kehadiran Tuhan di Danau Tiberias, atau danau itu punya nama lain disebut Danau Kineret, itu di dalam Perjanjian Lama, ya. Atau di Perjanjian Baru beberapa penulis memakai istilah Genesaret, ya, dan ada juga yang menulis dengan nama Danau Galilea. Hal itu telah kita baca dan telah kita bicarakan dari Injil Yohanes. Dan hari ini tadi kita membaca catatan dari Matius. Sebenarnya tidak banyak yang diberikan
Matius sebagai catatan tentang peristiwa Tuhan hadir di daerah Galilea. Hanya 5 ayat saja, ya. Mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-20 tadi. Ya. Namun demikian sebenarnya apa yang terjadi di peristiwa ini adalah peristiwa yang sebenarnya sangat penting, ya, amat sangat penting. Yaitu apa? Bahwa Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Apa perintahnya? Perintah yang kemudian dikenal sebagai amanat agung, ya. Nah, sebelum kita membicarakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, saya ingin mengajak Anda untuk mengerti lebih dulu mengapa perintah ini diberikan Tuhan di daerah Galilea. Ya. Saudaraku, saya dulu kurang teliti. Yang saya tangkap dulu itu adalah bahwa ketika Tuhan memberikan amanat agung itu dinyatakan Tuhan atau diberikan Tuhan seolah-olah menjelang detik-detik Tuhan Yesus akan naik ke surga. Ya. Dan kita tahu, ya, Tuhan Yesus naik ke surga itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang 1. Ya. Tempatnya di mana? Di Bukit Zaitun. Saya pernah membahas ini. Bukit Zaitun itu bukit yang ada di sebelah timur kota Yerusalem. Ya. Nah, itu yang saya tangkap, entah saya yang bodoh nangkapnya atau yang ngajari saya yang tidak benar, saya tidak tahulah ya kenapa bisa seperti itu, ya. Tetapi sebenarnya faktanya tidak demikian. Peristiwa Tuhan Yesus memberikan amanat agung itu sebenarnya terjadinya di satu bukit di daerah Galilea, ya, yaitu di sekitar Danau Galilea, ya. Dan Danau Galilea tentu saja ada di provinsi Galilea. Sedangkan Tuhan Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun, itu di provinsi Yudea, ya. Nah, saya juga kemudian bertanya-tanya, mengapa murid-murid ini harus bolak-balik dari Galilea ke Yerusalem? Ya, kalau ke Yerusalemnya sih jelas, ya, mereka menemani Tuhan Yesus untuk menghadapi salib, ya. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka diperintahkan untuk kembali ke Galilea. Mengapa mereka tidak tinggal saja di kota Yerusalem, menanti saat di mana akhirnya nanti Tuhan naik ke surga? Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita tahu, ya, peristiwanya adalah apa? Pencurahan Roh Kudus. Di mana? Di kota Yerusalem. Ya, tapi murid-murid ini disuruh ke Galilea dan kemudian nanti kembali ke kota Yerusalem. Mengapa begitu? Ya, nah ada beberapa sebab. Ya, yang pertama ini sudah kita bicarakan sebenarnya, ya. Sebabnya adalah sebelum wafat Tuhan Yesus pernah berkata, sesudah bangkit aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan untuk membuktikan ucapan ini benar, maka murid-murid memang harus pergi ke Galilea. Apa yang Tuhan katakan itu tidak bohong. Apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah diingkari, tidak pernah batal. Ya, sudah kita bahas ini. Ya, kadang-kadang kita buat janji, kita menerima janji dari orang, tapi janji itu bisa batal. Waduh, tidak jadi wis, maaf ya. Ini tidak. Apa yang Tuhan janjikan tidak pernah batal, dan percaya tidak pernah terlambat. Ya, saudaraku. Nah, berikutnya, saudaraku, dengan kembalinya murid-murid ke Galilea, hal itu membuat setidaknya hati para murid ini menjadi lebih tenang, karena tidak terus-menerus, ya, dihantui oleh teror yang dibuat oleh orang Yahudi. Kok yang neror orang Yahudi lah? Yesus ini orang apa? Yesus juga orang Yahudi sebenarnya, ya. Secara nation, secara kebangsaan mereka orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus dan para murid itu oleh orang Yahudi disebut orang-orang Galilea. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus dan murid-muridnya ini tidak sama dengan mereka. Ya, ini eksklusivisme orang Yahudi. Mereka menganggap ini orang Galilea tidak sepadan lah dengan mereka. Ya.
Nah, kapan-kapan kita bicara itu lebih dalam, ya. Nah, dan ada sebab lain. Namun sebelum kita ngomong sebab lainnya apa, ya, saya ingin tunjukkan fakta dulu tentang Tuhan Yesus dan Galilea. Ya, kemarin saya sudah membagikan video, saya harap Anda sudah lihat, ya. Jadi ternyata 70% masa pelayanan Tuhan Yesus itu, yang 3,5 tahun itu, 70%-nya itu dilakukan di daerah Galilea, ya, sekitar danau itu, ya, mulai dari kota Nazaret, kemudian kota Kapernaum, ya, juga pernah membuat mujizat di kota Kana, ya, kota Korasim, kota Betsaida, kota Gerasa, kota Gadara, dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak waktu Tuhan spend, ya, Tuhan habiskan melayaninya di sana, ya. Dan dari informasi video yang kemarin saya bagikan, ya, ternyata Galilea itu berada di jalur perjalanan kuno yang menghubungkan 3 benua, yaitu benua Asia, ya, Israel ini sebenarnya termasuk Asia Barat, ya, dan benua Eropa, dan juga benua Afrika, ya. Jalan itu disebut, ya, dalam bahasa asingnya disebut Via Maris, ya. Ada kata via ada kata Via Dolorosa. Nah, ini Via Maris, ya. Di Alkitab kita disebut jalan ke laut. Pernah baca ayat itu? Matius pasal 4, ya, nanti Anda cari. Jalan ke laut. Itu daerah Galilea. Jadi ternyata daerah Galilea ini adalah daerah yang sangat strategis, ya, tempat persimpangan jalan di mana banyak orang ada di situ. Dan Tuhan Yesus, ya, memang by design, ya, memang direncanakan memang, ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, ya, Yesus memang harus muncul atau terbit di daerah yang disebut daerah orang Sebulon dan orang Naftali. Yang kalau kita baca dari Perjanjian Lama, ini kisah sudah bahas ini pada waktu Natal yang lalu, ya. Kerajaan utara itu sebenarnya, ya, kalau kita baca Perjanjian Lama, Tuhan lebih senang kepada kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Karena yang utara ini sudah lebih dulu rusak dan lebih dulu diserahkan kepada Asyur. Seolah-olah Tuhan lebih sayang kepada orang Yehuda. Tapi nyatanya Tuhan juga sayang kepada orang-orang kerajaan utara. Itu sebabnya Tuhan memang muncul dan disebut sebagai orang Nazaret, orang Galilea. Murid-murid juga dari daerah sana, ya. Dan kalau kita baca sebenarnya banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mendengar, mengalami, ya, pelayanan dari Tuhan Yesus, ya. Berapa orang? Oh, banyak sekali. Ingat saja peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Berapa orang? 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau disebut kakak berarti 5.000 kakak. Berapa itu? Ya. Dan juga ada 7 roti untuk 4.000 orang laki-laki. Ya. Jadi banyak sekali. Nah, minggu lalu kita baru saja membicarakan Tuhan Yesus merasa perlu untuk hadir di tepi Danau Galilea menemui siapa? 7 orang murid yang memang notabene dulunya mereka berprofesi sebagai nelayan. Dan mereka ini dipanggil, Tuhan berkata kepada mereka, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ya. Dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya. Ketika mereka tidak bisa menangkap ikan, ya. Jadi dengan peristiwa Yohanes pasal 21 yang kita bahas 2 minggu yang lalu, ya, Tuhan Yesus itu sedang menyegarkan iman dan panggilan para murid yang mula-mula, ya. Jadi memang murid-murid awalnya ya ini, ya, Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, ya. Nah, selain itu apa? Tuhan punya kepentingan untuk menampakkan diri juga kepada
murid-murid yang banyak. Ya. Jadi kalau dikatakan murid itu bukan hanya 12 orang itu atau 11 orang itu saja. Tetapi semua orang yang mengikuti jalan Tuhan itu disebut murid. Ya. Dan banyak sebenarnya, ya. Seperti yang tadi kita baca, ya. Matius 28 ayat 17, coba kita perhatikan kata-katanya ya, ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi di Galilea ada apa? Ada bukit. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Siapa mereka ini? Nah, biasanya kita akan langsung berkesimpulan merekanya yaitu toh yang disebut ayat 16 toh, 11 murid. Tapi kalau kita memahami demikian, ini pemahaman yang tidak tepat. Kenapa? Karena 11 murid itu sudah berkali-kali mengalami kehadiran Tuhan Yesus, 2 kali di kota Yerusalem. Dan 7 orang yang lain mengalami perjumpaan ketiga, yaitu di tepi danau Tiberias atau danau Galilea itu. Jadi tidak mungkin kalau yang dimaksud ini adalah 11 murid, ya. Nah, coba kita membaca catatan Rasul Paulus, ya, yang saya yakin juga dia dapatkan informasinya dari salah satu dari orang yang mengalami peristiwa mereka melihat Tuhan Yesus menampakkan diri di Galilea. 1 Korintus 15 ayat 5 dan ayat 6, 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin. Kalau Paulus ngomong begini, ada kemungkinan dia kenal beberapa orang di situ. Dan peristiwanya apa? Tuhan Yesus menampakkan dirinya hadir di tengah-tengah lebih dari 500 orang sekaligus. Di mana? Ya kemungkinan besar ya para ahli meyakini peristiwanya terjadi di salah satu bukit di Danau Galilea. Ya. Nah, perlu kita ketahui juga Danau Galilea itu adalah ya danau air tawar ya yang letaknya paling rendah ya 700 kaki dari permukaan air laut atau sekitar 210 meter dari laut. Jadi kalau air lautnya itu air laut di permukaan dunia ini kan sama ya saudara ya. Ya, karena hukum apa? Archimedes ya. Semua permukaan laut itu dianggap sama. Nah, Danau Galilea itu ada 200 meter dari permukaan laut itu. Ya, sehingga Danau Galilea ini adalah danau yang letaknya paling rendah di muka bumi. Dan sekelilingnya adalah bukit-bukit. Ya. Itu sebabnya ya, saudaraku, kenapa kalau kita baca murid-murid berada di Danau Galilea itu bisa kena angin ribut. Ya. Kalau masih ingat pelajaran waktu SMA ya, siklon atau angin yang berputar itu terjadi karena perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan terjadi kalau apa? Yaitu ada perbedaan, salah satunya perbedaan tinggi. Ya. Sehingga daerah itu mudah sekali terjadi angin. Ya, yang muter itu loh, siklon gitu ya. Nah, sekelilingnya daerah Galilea itu adalah bukit-bukit. Ya. Mungkin Anda bisa teringat satu daerah yang tempatnya itu sekelilingnya gunung semua. Nah, Galilea seperti itu. Ya, ada banyak bukit, misalnya Matius pasal 5 itu Tuhan bicara tentang, Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin. Nah, itu di bukit. Ya, Matius 15 ayat 29 juga itu terjadi di bukit. Ketika apa? Tuhan lihat ini orang lapar. Ya, dia naik ke bukit lalu dia bilang ini kasih makan ini. Matius 17 ayat 1, Tuhan malih rupa di atas satu bukit. Ya, yang secara tradisi disebut Gunung Tabor. Ya. Jadi ada banyak bukit di sana. Yang mana undefinite, kita tidak bisa mendefinisikan. Tetapi kepada 500 orang itu, ya, Tuhan menyatakan diri dan memberi perintah. Ya, sekarang kita lihat kembali ayat 18. Kepada 500 orang itu, Tuhan Yesus dikatakan ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Ya, jadi kita perlu set pikiran kita dulu, ini tidak dikatakan kepada 11 murid saja yang disebut rasul secara eksklusif, tidak. Tetapi kepada semua orang yang ada di peristiwa Tuhan menampakkan diri atau hadir di salah satu bukit itu. Ya, siapa mereka? Ini orang-orang yang pernah mengalami pelayanan Tuhan Yesus, pernah mengalami mujizat Tuhan Yesus. Ya, setidaknya pasti mereka pernah mengalami itu, dapat roti ajaib. Waktu mereka lapar, Tuhan bikin mujizat. Ya, nah mereka ini yang pernah mengalami peristiwa itu, kepada mereka Tuhan berkata, kepadaku, ya, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, kepada mereka ini. Dan kita perlu mengerti juga bahwa kabar tentang Yesus yang disalib, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, itu hebohnya luar biasa. Dan pasti juga sampai kabarnya kepada orang-orang Galilea, plus para murid yang menjadi saksi peristiwa itu, mereka juga kembali ke Galilea. Jadi orang-orang Galilea ini pasti mereka udah dengar deh tentang Yesus yang bangkit. Nah sekarang mereka membuktikan sendiri, mereka melihat sendiri Yesus hadir. Ditambah mereka punya latar belakang, dulu mereka pernah ngalami itu mujizat dari Tuhan Yesus. Maka dapat dipastikan mereka percaya dengan yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Tuhan berkata kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah kepada orang-orang ini Tuhan memberikan perintah. Ya, sekarang kita lihat perintahnya, ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, memang ada anak kalimat yang saya elips, yang saya hilangkan, supaya kita melihat ada korelasi antara ayat 19 dan 20. Ayat 19 mengatakan, jadikanlah semua bangsa murid. Bagaimana jadi murid? Tentu mesti diajari, ayat 20. Ya, jadi perlu kita catat dan kita garis bawahi, tugas yang Tuhan berikan adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus dan mengajari mereka, bangsa-bangsa itu, mengajari mereka segala apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, nah saya ingin mengajak Anda untuk memahami perintah Tuhan Yesus ini dengan pemahaman yang beda daripada pemahaman konvensional selama ini. Maksudnya apa Pak? Begini loh Bapak Ibu Saudara ya, perintah amanat agung ini ya sudah diajarkan kepada kita turun temurun oleh hamba-hamba Tuhan, pendahulu-pendahulu kita. Ya, kepada kita diajarkan, kita disuruh memberitakan Injil. Ini perintah amanat agung Tuhan. Kita diperintah untuk membawa jiwa, istilah beliau-beliau itu. Suruh membawa jiwa, suruh memenangkan jiwa. Yang secara pragmatis, secara gampangnya ya, membawa jiwa itu apa tuh? Ngajak orang untuk percaya Yesus. Ya. Nah, diajak untuk percaya Yesus, lalu diapakan? Diajak ke gereja. Nah, nanti kalau sudah diajak ke gereja ya, orang itu mesti didorong supaya dia mau dibaptis. Ya, nah kalau dia udah mau dibaptis ya, dia disuruh bilang bahwa dia Kristen sudah. Ya. Lalu kepada orang ini diajari untuk aktif, rajin ke gereja. Bahkan diajak untuk melayani. Nah, kalau semua tahapan ini sudah ada pada orang itu, maka orang itu kemudian dikasih gelar. Nah, sekarang kamu Kristen. Diberi gelar Kristen. Oh, dia sudah jadi orang Kristen. Saya tanya Anda ini sudah jadi orang Kristen? Sudah? Ya. Kita dengan bangga menyebut diri kita Kristen. Ya. Dan kita mungkin bisa buktikan secara otentik, kita punya surat baptis. KTP kita tulisannya Kristen, kakak kita Kristen.
Tetapi pertanyaannya, yang disebut Kristen itu, yang punya gelar Kristen itu, apakah benar dia adalah murid Yesus? Maka saya memang sengaja memilih kata diksi, yaitu diberi gelar. Hal ini sama seperti realitas kehidupan yang kita lihat juga mungkin ya. Banyak orang punya gelar, sarjana mungkin, tapi tidak paham apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja. Ya, nah banyak orang disebut Kristen, tetapi apakah dia murid Kristus? Apakah dia murid Yesus? Seperti mana kepada kita sekarang? Coba Anda jawab, Anda murid Yesus atau bukan? Ya. Nah, renungkan kembali tugas tadi. Yang Tuhan berikan tugasnya bukan menjadikan semua bangsa orang Kristen. Tapi Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku. Benar ya? Tugasnya yang mana ini? Jadikan semua bangsa orang Kristen atau semua bangsa menjadi muridnya? Ya. Kalau semua bangsa dipaksa jadi Kristen, wah, begitu mereka dengar Kristen aja mereka udah enggak mau dah. Apalagi karena ada stigma-stigma yang ditempelkan kepada yang namanya Kristen ya. Nanti saya sebut Kristen ini institusi so. Ya. Jadi sebuah predikat, sebuah lembaga kita. Ya. Nah, tadi di ayat 19 dikatakan, jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah muridku. Itu di dalam bahasa aslinya ya saudaraku. Menjadikan murid itu mempunyai makna ya, kalau menjadikan orang itu murid artinya orang itu ya dijadikan supaya orang itu mengikuti pedoman gurunya yang jadi pedoman itu patokan ya. Saya kasih contoh ya. Ini kalau di sini sisi utara mana? Ayo coba tunjuk. Sana ya. Tapi apa persis di? Persis di depan saya ini utara. Nggak tahu. Mungkin bisa agak melenceng sedikit loh. Ya? Bagaimana kita bisa mengetahui ini utaranya? Harus ada patokannya apa? Kompas. Ya? Jadi ada satuan kebenarannya. Ya. Jadi kalau ngomong misalnya satuan berat sekilo, patokannya apa? Tidak ada itu satuannya itu. Satuan panjang, ada satuannya. Nah, satuan kebenaran itu. Yesus itu mesti jadi patokan. Satuan kebenarannya itu Yesus. Jadi benernya itu bukan menurut saya atau menurut Anda masing-masing. Karena menurutku ya benernya ini. Ya orang lain ya udah iso, nek menurutku benernya gini. Tapi benernya itu patokannya adalah Yesus. Ya, jadi Yesus mesti jadi pedoman, jadi patokan. Dan apa yang Yesus instruksikan, apa yang diinstruksikan oleh guru, instruksi itu artinya arahan ya. Kamu mesti begini, itu instruksi. Apa yang Yesus instruksikan, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus arahkan itu mestinya kita kerjakan. Nah, itu baru disebut kita menjadikan orang itu murid Yesus. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan fakta. Ya. Faktanya banyak orang punya gelar itu tadi. Gelarnya Kristen. Tetapi tidak menjadikan Yesus patokan kebenarannya. Dan apa yang Yesus perintahkan tidak dia jalankan. Ini fakta ya, banyak kan. Dan oleh karena faktanya ini yang terjadi yang pada kehidupan kita apa? Seringkali kita kecewa gitu loh. Orang Kristen kayak gitu. Bahkan mungkin Anda juga bisa kecewa.
Kepada saya bahkan, pendeta tahu gitu. Kalau saya tidak memakai Yesus sebagai patokan. Ya. Dan bukan hanya kita yang di dalam yang kecewa, yang di luar pun juga kecewa. Nah, ini fakta Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Saudara, fakta sejarah bisa kita lihat ya, bahwa sebenarnya semua orang yang menjadi murid Tuhan tidak pernah loh. Awalnya itu disebut sebagai Kristen. Kapan disebut Kristen? Yuk kita teliti Alkitab kita. Kisah Rasul pasal yang ke-9 dulu ya, ayat 2. Kisah 9 ayat 2 ini bagaimana Lukas sebagai penulis menceritakan tentang Saulus yang kemudian disebut Paulus ya. 9 ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia, Saulus itu, menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia, Saulus, menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi orang-orang yang percaya, yang mengikuti Tuhan itu disebut sebagai yang mengikuti jalan Tuhan. Ini terjemahan Alkitab Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan this way, jalan ini ya. Lalu kisah 18 ayat 25 ya. Ini Lukas menceritakan tentang seorang yang bernama Apolos ya. Ia, Apolos, telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut the way of the Lord. Dia terima pengajaran jalan Tuhan. Ya, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi Apolos sudah kenal ajaran-ajaran Tuhan, lalu dia bicara dan mengajar tentang Yesus. Jadi yang diajarkan adalah Yesus. Ya, sayangnya dia hanya mengerti ini disebut sebagai satu hal yang yang kurang gitu ya. Dia cuma tahu baptisan Yohanes. Ya. Nah, sekarang kisah 22 ayat 4. Ini testimoninya Paulus sendiri ya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ya. Sekali lagi dalam bahasa Inggris cuma dipakai kata this way, tidak ada the way of the Lord, tidak ada kata Lord-nya, tidak ada kata Tuhannya di situ ya. Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus disebut orang-orang yang mengikuti jalan. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini cerita tentang pelayanan Paulus. Jadi Kristen pertama kali disebut di mana? Di sebuah kota, yaitu Antiokhia. Ya hanya di kota itu aja. Mayoritasnya enggak. Ya, 24 ayat 14 ini pembelaan Paulus di hadapan Felix, gubernur daerah Palestina waktu itu. Katanya 24 ayat 14, tetapi aku mengakui kepadamu, maksudnya Felix, aku ngaku sama engkau bahwa aku, Paulus, berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Dengan menganut jalan Tuhan atau the way, yaitu jalan yang mereka disebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Jadi dengan kata lain Paulus mau mengatakan bahwa dia tuh masih berbakti kepada Allah yang sama seperti yang disembah oleh orang Yahudi, cuman sekarang caranya beda. Caranya ya jalan Tuhan Yesus ini. Ya. Nah, sekali lagi, ya. Kembali ke yang tadi dikatakan. Tugas kita apa tuh, Tugas kita adalah sebagai orang yang pernah menerima, sebagai orang yang pernah mengalami pekerjaan atau pelayanan Tuhan Yesus di dalam hidup kita kan sudah dilayani sama Tuhan. Kita sudah diampuni, diselamatkan, kita dipelihara, kita terima mujizat. Sekarang kita punya tugas. Apa tugas kita?
Yang pertama aja dulu deh. Bagaimana kita menjadikan bangsa-bangsa itu murid Yesus? Bagaimana kita suruh orang jadi murid? Ya kita mesti jadi murid dulu. Tugas kita yang kalau sampai hari ini belum kita kerjakan, yuk kita kerjakan. Kita mesti jadi murid Yesus yang beneran. Konkretnya apa? Konkretnya Yesus jadi patokan tadi, pedoman, patokan jalan hidup kita. Dan instruksinya, perintahnya kita jalankan. Contohnya ya, contoh. Kalau kalian anak-anak ya, yang remaja-remaja, pemuda yang belum menikah, ya, kalian masih numpang nih di rumah orang tua. Coba kamu contoh itu Tuhan Yesus. Ya, nanti Anda baca Lukas 2, 51, 52. Di sana dikatakan, dan ia pulang bersama dengan mereka dan hidup di bawah asuhan mereka. Yesus hidup di bawah asuhan Yusuf dan Maria. Dia pada Allah, anak Allah. Mau hidup di bawah asuhan orang-orang yang sederhana. Tukang kayu, miskin lagi. Tidak ada kaya-kayanya lah. Sangat sederhana. Dan bisa kita imajinasikan, kita bayangkan Yesus pasti disuruh-suruh itu. Yesus ini, tolong nih bantuin ini, gotong ini, kayu ini. Habis itu kamu gergaji ya. Nah ini caranya ini, gini, diserut, pasah. Ya, itu Yesus lakukan. Jadi Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana apa? Untuk jadi seorang anak yang nurut, yang tidak sok pinter, hebat, bisa. Ya sekarang ini anak-anak SMP aja berasanya udah lebih pinter dari orang tua. Ya, SMP, SMA, apalagi kalau sudah bisa kerja menghasilkan uang, terus sama orang tua sudah nganggep pol. Sebenarnya duitku dewe. Ya. Ada atau tidak, kalau ada ya ini ajaib Anda mendengar perkataan saya ini. Ya. Coba hidup seperti Yesus, Yesus patokanmu. Jadi anak. Dan kalau engkau baca Lukas 2 ayat 52, dikatakan di sana Yesus bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Jadilah orang yang dikasihi Tuhan, dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Bisa nyenengin Tuhan dan nyenengin manusia. Segala tingkah pola itu loh, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan manusia. Ya. Nah, ini tentu saja ya bukan hanya untuk anak-anak ya, tapi ya kepada kita semualah. Coba kita kira-kira aja deh, kelakuan kita ini nyenengin apa? Nyenengin apa nyebelin? Ya. Nah, kalau mau didetailkan ya coba lihat Yesus itu apa sih yang dilakukan ketika dia buka mata? Dia ternyata berdoa. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa. Doa Yesus. So kalau kita melek mata, apa yang kita lakukan? Jawab dengan jujur. Hah? Siapa yang kau cari? Tuhan? Bukan. Yang dicari apa? Hah? HP. Saya kalau pagi jeringgret, aduh, sudah 5:30. Ya kadang-kadang siangan ini, sudah 5:30. Ya kalau sudah 5:30 ya saya doanya cepet-cepetan ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan masih hidup nih di tengah-tengah keluargaku, sama istri sama anak-anakku. Tuhan ini udah kesiangan Tuhan. Tolong Tuhan.
aku harus nulis renungan buat jemaat. Kasih pengertian. Ya, mudahkan aku nulisnya supaya bisa dibaca dengan mudah dipahami. Buat aku mudeng, dari mudeng aku bisa buat orang mudeng. Kalau aku mumet, orang baca tulisanku juga mumet. Aku bacanya aja mubeng, ya orang baca tulisanku nanti mubeng. So please Tuhan, buat aku paham. Ya. Terus apa yang Yesus lakukan? Nanti kalau malam apa yang Yesus lakukan? Anda bacanya. Ya. Melek mata sampai mau tutup mata, yang Yesus lakukan apa? Apa yang sering kita baca ketika hari Sabat? Oh, Yesus perginya kemana? Ngelayap, ngapel. Tidak. Yesus ke rumah ibadat. Nah, bahasa aslinya disebut sinagog. Apa yang Yesus lakukan di sana? Membaca firman. Ya. Yesus berdiri membaca firman. Ya, baca bagian kitab Yesaya. Apalagi yang Yesus lakukan? Yesus melayani. Ya, apa yang konkretnya apa pelayanannya? Ya dia ngajar memang. Ya. Tapi dia doakan orang juga. Sebenarnya ini hal-hal yang seperti ini kita bisa loh lakukan. Ada orang apa cerita sama kita, ya wis Cik, saya ndak terlalu bisa nulung, kita doa we. Kalau Anda ngikuti itu patokannya Yesus sudah betul itu. Sudah bagus tuh. Jadi jangan kita framing yang namanya pelayanan hanya di kotak ini. Anda mendoakan orang itu, Anda melayani itu. Ya. Dengar si A sakit, ayo kita doakan. Ya, simpel aja. Ya. Berikutnya, nah sekarang saya mau menunjukkan fakta realitas yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Sekarang ini banyak loh orang-orang di negara kita ini ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita ini yang sebenarnya mereka itu ingin cari figur teladan orang yang baik. Saya yakin mereka sudah mulai jenuh itu. Dan mulai tidak percaya dengan orang-orang yang memakai simbol-simbol agama. Dengan pakaian-pakaian tertentu, ya, dengan ciri-ciri fisik tertentu. Yang mereka cari apa? Yang mereka cari orang yang benar-benar baik. Orang yang ideal. Walaupun mereka mungkin tidak ngerti kitab suci, tapi mereka tahu orang tuh yang baik itu bagaimana. Ya, mereka mungkin bisa mendefinisikan orang yang baik itu ya orang yang ramah, orang yang sabar, orang yang bisa dilihat itu ibadahnya sama perbuatannya itu selaras. Yang humanis artinya menghargai orang lain, memanusiakan manusia sebagai manusia. Kalau ada orang yang berdosa, diajaknya untuk bertobat, ya, ngajak orang untuk hidup rukun, untuk damai, ya, yang punya rasa peduli dengan orang lain, yang tidak musuhi. Kita tahulah hiruk-pikuk di negara kita ini, kegaduhan yang terus yang-yangkan nih. Ya, saudaraku, mereka ingin ada orang yang bisa bimbing mereka dari dosa-dosa kepada pertobatan. Tentu dengan jalan yang simpatik, dengan cara yang enak. Bukan dihakimi, bukan dihujat, apalagi dilaknat. Supaya dia dilaknat, hidupnya susah, rezekinya macet, anaknya terlantar. Orang cari. Nah ini
Anda dan saya, kita harus berdiri sebagai murid-murid Yesus. Amin. Ya, kita harus berdiri sebagai murid-murid Yesus. Yang kalau orang lihat kita, mereka bisa lihat Yesus. Ya, saudaraku, itu yang mereka harapkan. Ya, nah kalau Anda bisa berdiri sebagai murid Yesus, maka Anda dapat dengan mudah nanti menyebarkan jalan Tuhan. Ya, testimoni, kesaksian. Ya, sekarang ini kan banyak ya strategi marketing pakainya apa? Testimoni. Ya, Bapak Ibu, gimana setelah Anda bergabung dengan tempat kami, misalnya Anda misalnya perusahaan asuransi, bagaimana testimoni Bapak Ibu setelah Anda mengikuti asuransi tempat kami, atau mungkin apalah ya. Orang kan yang sudah masuk ke dalamnya, yang sudah menikmati benefitnya, diminta testimoninya. Nah, kita ini sudah terima loh benefit yang banyak dari Tuhan. Hasillah testimoni. Ya, pengalaman-pengalaman Anda yang telah Anda terima, yang Anda alami dari Tuhan, ya, coba ceritakan. Ya, seru. Dan sebenarnya memang kita harus ngalami memang keajaiban-keajaiban. Ya, kita sendiri juga mungkin masih harus belajar untuk percaya, berharap. Ya, mungkin ada juga di antara kita yang kadang-kadang gelisah kan, bingung kan, dunia piye ini ya. Saya sendiri juga mengalami ya. Ya, ini baru saja terjadi kemarin ya. Ya, saya sebagai kepala keluarga ini kan punya kewajiban. Ada hal-hal yang harus saya bayarkan. Tanggalnya. Ada deadline-nya nih. Ya. Ya. 5-4 hari tidak ada uangnya masih. Ya. Tapi ya saya berusaha sedapat-dapatnya, enggak cerita sama orang dah. Dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau pasti menyediakan. Wah, aku sendiri Bapak. Aku memenuhi kewajibanku. Kau pasti juga. Ya. Amin. Begitu amin langsung telepok. Enggak kan? Ya, masih dipending lagi. Begitu pas deadline-nya, Tuhan nyatakan. Nah, ini testimoni ini yang saya sampaikan kepada Anda. Anda kalau ngalami itu ya Anda testimonikan kepada orang lain. Anda ceritakan itu. Simple aja sebenarnya. Ya. Dan ajak orang untuk mengikuti jalan hidupnya Yesus. Kalau misalnya orang cerita kepada kita problem-problemnya, ya, Anda cerita kepada dia. Ya, kalau dia mungkin mau memilih jalan yang salah, Anda mesti nasihati, kamu jangan gitu. Ini menurutnya Tuhan Yesus, orang kayak gitu tuh banyak didoakan. Orangnya ngeyel. Wow, orang kayak gitu didoakan. Wis toh coba Yuk, piye nek misalnya kita doakan yuk. Ya, next. Ya. Nah, ini catatan yang terakhir yang sangat penting ya. Jauhkan dari diri kita obsesi untuk menjadikan orang yang kita kasih testimoni itu untuk jadi Kristen. Jangan pengen-pengen membuat orang itu mendapat gelar Kristen. Sebab Kristen mempunyai konotasi. Kristen artinya ya ke gereja, dibaptis, aktif, melayani.
Tidak usah buru-buru atau terobsesi dengan keinginan seperti itu. Yang harus kita mulai tanamkan dalam benak kita adalah kita kerjakan aja tugasnya kita. Sebarkan aja tentang Yesus. Ceritakan aja tentang Yesus. Tanpa harus memaksa orang itu untuk ke gereja. Dan nanti ya kita akan makin melihat ya. Sekarang ini sebenarnya sudah ya. Gereja ini sebenarnya nanti tidak akan lagi berwujud rumah atau gedung seperti yang kita pakai ini. Walaupun ya tetap ada, kita ya tetap perlu untuk berkumpul seperti ini. Ya. Tetapi dengan ibadah online, ya, ada orang-orang yang sebenarnya simpatik sama kita, tapi mereka takut ke sini. Tapi ketika mereka saksi melihat ya, bagaimana kita belajar firman, mereka tertarik. Ya. Jadi yang penting apa? Ajarkan. Saksikan, ajarkan. Tapi terlebih dulu apa? Jalani. Jadilah murid. Ya. Mari menjalani jalan Tuhan. Ya. Saya tidak bisa membreakdown, merinci jalan Tuhan itu apa, ya. Pelajari Alkitab Anda. Anda punya masalah itu patokannya Yesus, ini ngadepinya gimana nih? Ya, Anda berguru sama Tuhan. Ya, amin, kita datang pada Tuhan. Menyegarkan jiwaku, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke jiwaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku sebab Engkau besertaku.
nyatakan kehendak. Mari sembah Tuhan. Saudaraku, ada banyak parameter untuk mengukur apakah kita murid Tuhan atau bukan. Tapi satu saja yang sederhana. Kalau kita baca tentang Yesus, Yesus ini makin hari makin disukai Allah dan disukai manusia. Ayo kita jadikan hidup kita makin hari makin Tuhan sukai. Juga orang-orang sekeliling kita makin hari makin suka sama kita. Kalau orang-orang sekeliling kita saja tidak senang sama kita, aduh berarti ada yang salah loh dengan hidup kita. Ayolah kita jadi murid Tuhan. Mari kita jalani. Kita minta tolong Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami dengar perkataanmu, kami dengar firman-Mu Tuhan. Engkau ingin kami jadi murid-Mu, mengikuti pedoman-Mu, mengikuti menjalani perintah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami yang merasa diri kami seolah-olah kami sudah menjadi orang istimewa-Mu. Kami sudah orang-orang yang melayani, seolah-olah kami sudah punya hak sebagai anak-anak Tuhan, tetapi masih banyak hidup kami yang belum berkenan kepadamu. Dengan rendah hati kami mau mengaku Tuhan, ampuni kami, kasihlah kami kesempatan, kasihlah kami umur dan kesempatan untuk kami benar-benar menjadi murid-Mu. Dan jadikan kami juga menjadi orang yang bisa bersaksi tentang Engkau, tentang keajaiban-keajaiban-Mu, dan pada akhirnya membawa orang juga untuk menjadi murid-Mu. Tuhan menolong kepada kami semua. Perkataan hamba-Mu terbatas, waktu kami terbatas. Biar Roh-Mu terus berkata-kata kepada tiap-tiap kami dan terus mengerjakan kami. Engkau yang telah memulainya pagi hari ini, biarlah Engkau juga menyelesaikannya, menjadikan kami berhasil menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami mempersembahkan segala persembahan-persembahan kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu, supaya dari setiap persembahan kami banyak orang memuji-muji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuduskan, membuat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapa, kami juga mohon Engkau mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami pada akhir ibadah kami ini. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi hati kita. Apa yang kita kerjakan ditolong Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saling memberkati dan katakan shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah.
memberkati.